Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dalam video ini. Dalam video ini saya terpikir untuk membahas sebuah materi kelas 7 baik di kurikulum 2006 KTSP maupun kurikulum 2013, yaitu tentang klasifikasi materi. Di sini ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Dalam video ini kita mau fokus dulu ke unsur. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena sepengetahuan saya, dengan pengalaman saya, kadang ini agar peserta didik atau siswa itu bisa untuk membedakan unsur itu apanya atom sih sebenarnya. Jadi kita mengenal zat terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi disebut dengan atom. Kemudian unsur sendiri juga punya pengertian yang hampir sama, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain, itu juga disebut dengan unsur. Sama-sama tidak bisa diuraikan lagi. Kemudian unsur, ada unsur logam, ada unsur non logam, dan ada unsur semi logam. Nah, kemudian kita juga mengenal ada atom. Misalnya ini ada unsur namanya hidrogen, kemudian ada unsur namanya iodin, kemudian ada unsur namanya besi, ada unsur namanya tembaga, platina, nitrogen, dan sebagainya. Kita juga mengenal ada atom hidrogen, atom oksigen, dan atom misalnya atom yang lain. Nah, kita di sini mau belajar sebenarnya unsur dan atom itu sama atau berbeda atau punya hubungan yang bagaimana. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu ke atom. Oke, ini saya mau menuliskan sesuatu. Sebentar, ini ada sedikit masalah. Oke, kita tutup dulu, kita buka lagi, kita coba buka lagi. Oke, kita buka dulu lagi pintar untuk kita menggambar mind mappingnya. Oke. Oke, di sini kita buka, masih trouble. Oke, kita buka lagi. Kita membuat teks tapi masih trouble. Oke, kita pakai Word saja. Kita pakai bukan Microsoft, LibreOffice Writer, sama seperti Microsoft, Word. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, oke, di sini bentuknya saya besarkan dulu jadi 18. Oke, kita mengenal ada atom. Nah, dalam atom sendiri itu terdiri dari 3 subpartikel elementer. Yang pertama ada elektron, kemudian ada proton, dan ada neutron. Oke, elektron ini adalah partikel yang bermuatan negatif, kemudian proton ini adalah partikel bermuatan positif, dan neutron adalah partikel netral tidak bermuatan. Nah, untuk proton dan neutron ini dia terletak di inti atom, dan elektron ini terletak di luar inti atom, dia berputar mengelilingi inti atom, ya. Jadi bisa kita bayangkan seperti tata surya. Nah, semua unsur itu terdiri dari atom ini. Nah, yang membedakan antara satu unsur dan unsur yang lain adalah nanti komposisi atau jumlah proton dan neutronnya. Pada atom yang netral itu biasanya, tidak semua memang, biasanya jumlah elektron, proton, dan neutronnya itu sama. Nah, yang membedakan bagaimana? Nah, jumlah proton, elektron, dan neutron itu dalam satu atom. Misalnya kalau elektronnya 1, helium, hidrogen misalnya elektron 1, protonnya 1, maka atom dengan elektron 1, proton 1 itu nanti kita sebut dengan atom hidrogen. Nah,
kalau jumlahnya lain nanti kita sebut dengan atom yang lain. Oke, kita buka saja ini untuk simulasinya. Kita pakai di alamat webnya pet.colorado.edu, kita masuk ke chemistry atau kimia, kita cari tentang atom. Oke, kita cari, nah ini build an atom. Oke, kita jalankan simulasinya, kita tunggu loadingnya. Oke, sebentar lagi jalan. Oke, nah ada proton, ada neutron, ada elektron. Oke, yang membedakan unsur yang satu dengan yang lainnya adalah jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Nah, kita coba kalau kita kasih ini inti atom, tempatnya proton dan neutron, elektron di sini. Kalau kita kasih proton 1, neutron 1, elektron 1, nah maka atom dengan komposisi seperti ini kita sebut dengan atom hidrogen. Satu atom hidrogen itu kita sebut dengan unsur hidrogen. Nah, kalau kita tambah lagi protonnya 2, neutronnya 2, elektronnya kita tambahi jadi 2, nah dia sekarang menjadi atom helium atau disebut juga unsur helium. Jadi sebenarnya unsur itu juga atom, antara yang membedakan antara ada helium, nitrogen, oksigen, karbon, dan sebagainya itu adalah komposisi jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom tersebut. Ya. Jadi semua unsur terdiri dari atom. Yang membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya adalah jumlah ketiga partikel ini dalam atom tersebut. Oke. Sekarang kalau kita mau bentuk oksigen, nah kita kasih kalau 3 kita coba dulu 3 ini menjadi atom litium atau unsur litium. Kita tambah lagi menjadi 4 misalnya menjadi atom berilium. Nah, atom berilium. Kita tambah lagi proton, neutron. Di proton, neutron selalu di inti atom. Kita tambah lagi menjadi 5. Ini unsur B. Saya lupa unsur B itu unsur apa. Kita tambah lagi menjadi maaf, ini kebanyakan. Oke. Kalau ini menjadi karbon. Karbon itu berarti 6. Protonnya 6, neutronnya 6, elektronnya 6. Kita sebut ya atom karbon atau unsur karbon. Kita tambahi jadi 7. Maka komposisi seperti ini dia menjadi atom hidrogen. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi 1, dia menjadi atom oksigen atau unsur oksigen. Jadi antara setiap unsur itu yang membedakan adalah jumlah proton, elektron, neutron dalam atom unsur tersebut. Nah, ini unsur oksigen. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dalam video kita kali ini, yaitu tentang hubungan antara hubungan antara atom dan unsur. Nah, kita buat kesimpulan bahwa setiap unsur itu satu unsur adalah satu atom. Yang membedakan satu unsur dengan unsur yang lain adalah komposisi jumlah proton, neutron, elektron dalam atom unsur tersebut. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Di sini saya juga belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.